Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pembelajaran Quran hadis. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian tetap semangat, tetap sehat dan fokus dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin ada salah satu yang memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak minta Pak Delami untuk bisa memimpin doa. Silahkan. Ya Pak. Teman-teman semua, mari kita sama-sama membaca doa agar ilmu kita bermanfaat dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Pak Delami. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita belajar, Bapak juga akan mengabsen. Ini alhamdulillah sudah hadir semua. Mudah-mudahan kehadiran anandaku sekalian ini bisa menangkap nanti pembelajaran kita yang akan sama-sama kita bahas pada hari ini. Sebelum kita mulai, Bapak akan memberikan sedikit motivasi belajar bahwa selalu bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu, karena seperti kata mutiara yang sering kita dengar, yaitu ada manjada wajada, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Maka kesungguhan anak-anakku sekalian dalam belajar itu sangat penting agar cita-cita kalian nantinya itu bisa berhasil sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Kemudian utlu bil ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dianjurkan sejak dari buayan hingga liang kubur. Artinya sejak dari kita bayi kita sudah dianjurkan menuntut ilmu. Jadi anak-anakku selalu semangat, selalu giat dalam belajar, menuntut ilmu agar cita-cita kita semua, cita-cita kalian bisa tercapai sesuai dengan harapan. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan yaitu ilmu tajwid, yang di dalamnya nanti kita akan membahas tentang mat tabi'i. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak akan menjelaskan dulu pengertian ilmu tajwid itu menurut bahasa adalah memperindah sesuatu. Menurut istilah, ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Tujuan ilmu tajwid adalah memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan dari kesalahan membaca. Jadi itulah tujuan ilmu tajwid. Jadi anak-anakku sekalian, inilah pengertian ilmu tajwid. Kemudian kita masuk kepada pembahasan terkait dengan hukum bacaan, yaitu mat tabi'i. Pengertian mat tabi'i yaitu secara bahasa, mat tabi'i adalah tambah menurut ulama ahli tajwid adalah memanjangkan suara huruf yang wajib diperpanjang, yang dipanjangkan. Kemudian pengertian mat tabi'i, tadi pengertian mat ya, pengertian mat tabi'i secara bahasa memiliki arti alami atau biasa.
yakni tidak lebih maupun tidak kurang. Mat tabi'i juga dikenal dengan istilah mat asli atau asal mula suatu kejadian. Jadi anak-anakku sekalian, inilah pengertian mat tabi'i yang harus anak-anakku sekalian pahami. Kemudian, bagaimana sih cara membaca mat tabi'i? Yaitu dipanjangkan dengan 2 harokat atau 1 alif. Kemudian huruf mat tabi'i ada berapa? Ada 3, yaitu ya, waw, dan alif. Nah, kemudian ada pemahaman bermakna. Jadi, anak-anakku sekalian adalah bahwa orang yang akan membaca Quran itu harus benar, karena kesalahan panjang atau pendek dalam membaca Al-Quran itu sangat berpengaruh dalam perubahan arti atau maknanya. Jadi anak-anakku sekalian, ketika membaca Quran, usahakan benar secara makhrajul hurufnya, sehingga makna dari ayat tersebut sesuai dengan makna yang sebenarnya. Ciri-ciri hukum bacaan disebut mat tabi'i apabila yang pertama alif sukun setelah harokat fathah, atau alif sukun sebelumnya dia berharokat fathah. Yang kedua, waw sukun setelahnya harokat domah. Yang ketiga, ya sukun setelah harokat kasroh. Ini contohnya. Contoh hukum bacaan mat tabi'i, ya. Asalnya salama, karena dia ada hukum bacaan mat tabi'i menjadi salama. Jadi di sini alif sukun setelah harokat fathah. Jadi yang salama merubah menjadi salama. Kemudian ada zoluma. Selanjutnya yaitu zoluma, asalnya lalu menjadi zoluma, yaitu waw sukun setelah harokat dhammah. Artinya waw sukun sebelumnya itu barisnya berharokat dhammah. Kemudian ada rohimu, asalnya menjadi rohimu. Nah, ini contoh hukum bacaan, yaitu waw sukun setelah harokat ya sukun setelah harokat kasroh, ya. Jadi yaknya sukun sebelumnya berbaris kasroh. Anak-anakku sekalian, sekarang Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu yang pertama, tolong bacakan 1 ayat dalam Al-Quran. Kemudian 2, anak-anakku sekalian menyebutkan hukum bacaan mat tabi'i yang ada di dalam ayat tersebut. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri hukum bacaan disebut mat tabi'i yang ada di dalam ayat tersebut. Nah, baik, Bapak akan menunjuk satu-satu, selanjutnya membacakan ayat tersebut. Nah, ini contohnya. Saya minta yang pertama Ibu Aspari, Ananda Aspari, ya.
Tolong Bismillah. bacakan satu ayatnya ya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitanna, tidak kelihatan. Ara'aitanna lilladzina Surah Al-Maun ini. ya. Ara'aital ladzina yukadzibu biddin. Ya, bisa ditunjukkan Ibu ayat yang mana satu saja yang berbicara tentang hukum at-tabi'i. Alladzi. Yang mana Ibu Asmari? Al-laji. Alladzi. Oke. Lalu disebut mat-tabi'i apa ciri-cirinya, Bu? Memanjang. Ya, ciri-cirinya yaitu Memanjang atau ya, ditambah. ya sukun sebelumnya berbaris kasroh ya. Tadi sesuai yang saya Bapak jelaskan yaitu ya-nya sukun sebelumnya berbaris kasroh alladzi. Oke, benar sekali. Kemudian Ananda Abdurrahmat. Bisa bacakan ayat yang Ya kedua. Pak. Kan. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Oke, alhamdulillah sangat bagus ya. Bisa tunjukkan Ananda Abdurrahmat mana ayat tersebut yang mengandung hukum bacaan mat-tabi'i? Alladzi Pak. Alladzi. Ciri-cirinya disebut hukum mat-tabi'i Ya. apa? Ya sukun yang didahului oleh harokat kasroh Pak. Iya, benar sekali. Ya-nya sukun yang didahului berharokat atau berbaris kasroh. Alhamdulillah. Kemudian Bapak minta Ananda Nur Hidayah atau Ananda Nur Hidayah Iya, bacakan Pak. ayat ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Iya, bagus sekali. Bisa menyebutkan di mana hukum bacaan mat-tabi'inya? Wala, Pak. Wala. Ada Ada berapa? adalah Kemudian ada ta'am. to'am. Ya. Baik, di situ berarti ada tiga ya. 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 Pertama, wala, kemudian ala, kemudian to'am. Bisa tahu, bisa menunjukkan ciri-cirinya disebut hukum mat-tabi'i? Ananda Nur Hidayah Iya, Pak. bisa menyebutkan Ya. ciri-cirinya kenapa disebut hukum mat-tabi'i itu? Ya, ada alif setelah fathah. Ya, benar sekali. Jadi Ya, ada Pak. alif sebelumnya fathah. Ya. Lanjut, Bapak minta Ananda Kasmin bisa membacakan ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil musallin. Alhamdulillah. Bisa menyebutkan ada hukum bacaan mat-tabi'i di sana? Yang ada itu kalau di akhir ayat Pak itu mat alif disukun Pak. Ada mat-tabi'inya? Ada mat-tabi'inya lin. Nah, itu mat-tabi'inya Pak. Oke. Iya Pak. Jadi hukum mat-tabi'i itu terjadi jika dia berhenti. Apa Iya. jika dia dilanjutkan? Jika Iya, kalau membacanya berhenti. wailul lil musallin alladzi, maka lin tadi yang harusnya ma'arif disukun berubah menjadi mat-tabi'i. Mat-tabi'i. Iya Pak. Jadi jika membacanya stop atau wakot di sana, maka tidak ada mat-tabi'inya. Ya, kecuali bacanya dilanjut. Baik. Iya Pak. Selanjutnya Pak Delami bisa membacakan ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina hum an salatihim sahun. Iya, alhamdulillah. Bisa Bapak
Pak Delami, Ananda Pak Delami bisa menyebutkan di mana ayat tersebut yang mengandung hukum bacaan mad tabi'i? Yang pertama allazi zi, Oke, ada lagi? yang kedua Sholat. sholatihim la, Bagus. Ya, ada lagi? ya, ada lagi Pak. Sahu, sa-nya Pak. Oke, alhamdulillah berarti ada 3. Bisa menyebutkan satu saja ciri-ciri dari ketiga itu yang disebut hukum mad tabi'i? Allazina itu ada huruf ya yang Ya. huruf sebelumnya berharokat kasrah Pak. Ya, betul sekali. Jadi alladzina ciri-cirinya yaitu ya-nya sukun, sebelumnya berharokat kasrah. Alhamdulillah. Selanjut ke Ananda Asmi Mubarak. Ada Ananda Asmi Mubarak? Tidak ada ya. Atau selanjutnya saya silahkan. Yang belum, Iqbal, Ananda Iqbal. Bacakan ayat ke-6-nya. Oke. Dinahum. Pak Kasmin bisa bacakan ayat ke-6-nya, Pak? Bisa Pak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina hum yura'un. Di mana hukum bacaan mad tabi'inya? Alladzi Pak. Alladzi, baik. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham, mengerti, bisa menyebutkan hukum bacaan mad tabi'i, kemudian bisa membaca ayat dengan benar, kemudian tahu ciri-cirinya. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan selanjutnya, kita akan masih membahas terkait dengan hukum bacaan mad tabi'i. Cuma kita akan menggunakan metode card sort, ya. Nah, ini bisa dilihat gambar di samping. Nah, jadi anak-anakku sekalian nanti akan Bapak buat kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti akan Bapak bagi di pertemuan selanjutnya. Itu anak-anakku sekalian harus membawa bahan-bahan yang Bapak minta, yaitu pertama kertas karton berwarna putih, kemudian gunting, ketiga lem kertas, keempat spidol berwarna hitam. Jadi bahan-bahan itu tolong nanti dibawa untuk digunakan pembelajaran selanjutnya. Jadi nanti pembelajaran selanjutnya kita akan menggunakan bahan-bahan tersebut. Yaitu nanti kita akan membuat dari kertas karton itu, kita akan membuat menulis hukum bacaan mad tabi'i di sana. Lalu nanti kertas itu akan kita potong. Lalu nanti kertas itu akan kita gabungkan. Nah, tugasnya adalah bagaimana nanti bisa menggabungkan kartu-kartu yang terpotong tadi menjadi satu bagian yang benar. Itu nanti akan Bapak jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Anak-anakku sekalian, itu saja mungkin materinya, kesimpulannya dari materi ini. Anak-anakku sekalian diharapkan bisa memahami, bisa membaca dengan benar hukum bacaan mad tabi'i, bisa menyebutkan ciri-cirinya juga. Kemudian diharapkan anak-anakku sekalian dalam pembelajaran bisa aktif terus, bisa terus semangat. Semoga apa yang kita pelajari itu bermanfaat kita semua. Baik, sebelum Bapak tutup, mungkin ada anak-anakku sekalian yang ingin ditanyakan terkait dengan pelajaran kita hari ini. Bapak silahkan. Ada? Tidak ada Pak. Ada. Berarti alhamdulillah sudah paham semua. Jadi Bapak harapkan pertemuan selanjutnya
anak-anakku sekalian bisa membawa bahan-bahan yang Bapak minta untuk kita gunakan dalam pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bapak tutup dengan kalimat yang perlu kita ingat anak-anakku sekalian adalah tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan adalah milik Allah semata. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Bapak akhiri. Sebelum kita tutup pelajaran ini, kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi ya penampilan dari Pak Ahmad Rojali ya. Ya saya kira PPT-nya juga bagus ya. Penjelasannya bagus. Kemudian kalau nggak salah materinya sama tadi dengan Pak Padelami, Mat Tabi'i. Ya. Iya. Sama ya, nggak apa-apa kan, nggak ada masalah itu. Baik, maaf ini saya langsung ini lagi. Siapa lagi yang ini?